Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang terhormat Bapak Komandan Satuan Brimob Polda Bengkulu beserta wakil dan seluruh Bapak pimpinan keluarga besar Brimob Polda Bengkulu, mohon maaf kami tak sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Ibu Ketua Bayangkari beserta seluruh pengurus dan ibu-ibu Bayangkari, semuanya kami hormati. Semoga kita yang hadir ini Allah rahmati, Allah berkahi, Allah ridhoi. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi ini Bapak Ibu, kita dipertemukan oleh Allah. Bertemunya kita mudah-mudahan hari ini bertemu di dunia menjadi sebab juga nanti kita bertemu di sorga. Dikit yang amin. Mari Bapak Ibu kita awali pertemuan ini dengan sama-sama bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Sembari memuji Allah kita buktikan rasa syukur itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya Bapak Ibu, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asru salawatin. Siapa, kata Nabi, yang sekali bersolawat kepadaku, maka Nabi jamin Allah akan melimpahkan kepadanya 10 rahmat. Satu solawat dijamin Nabi 10 rahmat Allah berikan. Maka mari Bapak Ibu kita sambung syukur tadi dengan sama-sama kita bersolawat, berharap majlis ini Allah turunkan rahmat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bapak Komandan Satuan Brimob Polda Bengkulu dan seluruh Bapak Ibu, kenapa kita memperingati Maulid padahal tak ada perintah dalam hadis, dalam Quran, tak ada perintah kita untuk memperingati Maulid. Betul, Bu? Bu? Pak? Makan apam campur gula merah. Habis itu makan lepek binti. Bapak Ibu, ini kami sudah mulai ceramah. Yang masih main HP marolah berhenti. Tak ada perintah kita untuk memperingati Maulid. Tapi yang ada perintah Bapak Ibu, ada Allah perintahkan kita untuk wajib hukumnya mencintai Nabi. Quran surah At-Taubah ayat 24, Pak. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Apa kata Allah, Pak Bu? Katakan wahai Nabi kepada hambaku, kalau bapakmu, anakmu, istrimu, keluargamu, saudaramu, hartamu, tempat tinggalmu, perdaganganmu, itu semua lebih kau cintai daripada Allah dan Nabi, dan juga di jihad di jalannya, maka kata Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, maka tunggu kata Allah sampai Allah menurunkan keputusannya. Artinya apa Bapak Ibu? Marah Allah. Marah Allah kepada kita ketika hari ini kita lebih cinta anak, orang tua, istri, suami daripada kita cinta kepada Allah dan Nabi. Inilah dalil Bapak Ibu, wajib hukumnya kita cinta kepada Allah, cinta Nabi. Sampai Nabi ajarkan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna imanmu kata Nabi, hatta akuna ahabba ilaih, sebelum aku lebih kamu cintai kata Nabi, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, daripada orang tuanya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Maka ibu bapak, ini jadi dalil kita itu wajib mencintai Nabi. Yang jadi masalah adalah kita mencintai Nabi tapi kita tak pernah melihat Nabi. Betul Pak? Betul Bu? Kalau sahabat tidak mengadakan maulid sangat wajar Bapak Ibu. Kenapa? Karena sahabat mereka hidup sama Nabi, mereka beriman dan cinta kepada Nabi, wajar. Kenapa wajar? Hidup bersama Nabi, sholat berjamaah bersama Nabi, Nabi imam. Para sahabat menerima nasihat dari mulut mulia Nabi langsung Bapak Ibu. Para sahabat menerima Al-Quran pertama dari Nabi. Sahabat menyaksikan mukjizat Nabi dengan mata kepala mereka sendiri. Itu para sahabat. Jadi kalau sahabat beriman, sahabat cinta kepada Nabi, sangat wajar. Kita Bapak Ibu tak pernah berjumpa Nabi, tapi disuruh Allah mencintai Nabi. Ini yang berat. Maka inilah kenapa di mana-mana kita buat acara maulid. Betul tidak ada perintah maulid, tapi yang ada perintah mencintai Nabi. Bagaimana akan bisa cinta kepada Nabi kalau tak bisa mengenal Nabi? Betul kan Ibu? Kata pepatah orang tua dulu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak jadi. Mustahil Bapak Ibu kita bisa cinta kepada Nabi kalau tak mengenalnya. Maka maulid ini dibuat, di mana-mana kita buat maulid. Untuk apa? Untuk tujuannya mengenal Nabi agar bisa cinta kepada Nabi. Maka Nabi jamin Bapak Ibu, Nabi jamin dalam hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Apa kata Nabi? Siapa yang cinta kepadaku, siapa yang cinta kepadaku, Nabi pastikan masuk surga bersamaku. Tidak ada yang amin.
Artinya Bapak Ibu, hari ini memang kita tak ketemu Nabi. Sebagaimana sahabat yang berjumpa Nabi, wajar mereka beriman, wajar mereka cinta. Hari ini kita tak berjumpa Nabi, tapi Nabi janjikan Bapak Ibu, asal cinta kita kepada Nabi, Nabi jamin masuk surga bersama Nabi. Maka inilah kenapa dibuat maulid Bapak Ibu. Satu tadi tujuannya agar kenal dan bisa cinta kepada Nabi. Ya Bu? Ya Pak? Ya. Tapi cinta tak hanya di lisan saja. Tak bisa kita hanya berkata aku cinta. Maka cinta itu butuh pembuktian. Betul Ibu? Sebagaimana dulu waktu Bapak nembak Ibu mengatakan cinta. Ibu masih ingat? Ketika Bapak dulu menyatakan cinta, "Dek, aku cinta padamu." Pasti Ibu nanya, apa buktinya kalau kakak cinta adik? Pasti cinta itu harus ada bukti, ya kan Bu? Maka Bapak jawab, "Belalah dadaku, Dek." Pasti Bapak Ibu. Maka begitulah cinta kepada Nabi. Bohong Pak Bu. Cinta kepada Nabi kalau tidak yang pertama, Allah ajarkan kepada kita wajib cara cinta Nabi dengan mengikuti Nabi. Quran surah Ali Imran ayat 31 Pak Bu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa kata Allah? Katakan wahai Nabi kepada hambaku, kalau kau cinta kepadaku, kata Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngikuti Nabi, Allah jamin Allah ampuni dosa kita, Allah jamin Allah cinta kepada kita. Artinya Bapak Ibu, Allah yang nyuruh kita wajib cinta Nabi, dan Allah juga yang mengajarkan kita bagaimana cara cinta Nabi. Satu tadi kata Allah, ikuti Nabi. Maka Nabi itu Bapak Ibu sudah dibuat, sudah didesain oleh Allah untuk dijadikan contoh, suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh kata Allah, Nabi Muhammad itu dijadikan contoh. Contoh yang wajib kita contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Bapak Ibu, bagaimana cinta kepada Nabi? Satu, ikuti Nabi, uswatun hasanah. Walaupun Bapak Ibu kita dengan Nabi itu sebenarnya sudah hampir mirip. Beda kita dengan Nabi itu hanya sedikit kalau kita perhatikan. Apa contoh? Nabi itu Bapak Ibu sedikit-sedikit sholat sampai bengkak kakinya. Kalau kita sholatnya sedikit. Berarti beda kita dengan Nabi cuman sedikit. Kalau Nabi itu sedikit-sedikit sedekah sampai ringan tangannya seperti ditiup angin. Kalau kita sedekahnya sedikit. Berarti kita dengan Nabi bedanya cuman sedikit, tak banyak. Kalau Nabi itu Bapak Ibu sedikit-sedikit senyum, tapi kalau kita senyumnya sedikit. Tapi wajar kalau berimop, memang berimop itu jarang senyum nampaknya ya Pak ya. Karena berimop itu harus nampak tegas, betul Pak? Tapi kepada istri jangan pula nampak tegas Pak. Ya Pak? Ibu mau Bapak tegas? Ibu maunya apa? Bu, kalau Nabi sedikit tidur, kalau kita sedikit-dikit tidur. Ini maulid Nabi aja nampaknya ada yang tidur. Lihatlah kalau bapak-bapak tuh, kalau khutbah Jumat, entah di masjid Brimob ini, kalau khutbah Jumat, mana banyak yang tidur atau yang bangun? Jawab jujur Pak. Khutbah sebentar duduk bersela tanpa kasur bisa tidur, betul Pak? Yang lebih ajaib tidurnya mimpi. Jumat depan datang lagi khutbah Jumat, mimpinya nyambung dengan Jumat minggu lalu. Saking nikmatnya tidur, ya kan Pak? Tapi itulah nikmatnya jadi orang Indonesia Pak. Dalam satu artikel disebutkan orang Indonesia itu paling banyak nikmat. Orang Jepang, tuh Bapak Ibu paling cemburu dengan kita orang Indonesia. Apa masalah dalam urusan tidur rupanya Pak? Orang Jepang itu mengalami penyakit insomnia paling tinggi di dunia.
insomnia, susah tidur. Maka orang Jepang itu Bapak Ibu kalau mau tidur itu harus makan obat tidur, obat penenang biar bisa tidur. Maka mereka salut dengan orang Indonesia. Orang Indonesia tak butuh obat tidur, cukup duduk dengar ceramah, tidur orang Indonesia tanpa obat, Pak. Betul kan, Pak? Betul, diakui rupanya. Maka Bapak Ibu, bagaimana cinta kepada Nabi? Maka bohong aku cinta kalau tak satu. Yang pertama diajarkan oleh ikuti Nabi. Apa yang kita ikuti, Pak Bu? Sudah sempurna agama ini diajarkan dan dibawa oleh Nabi. Dari bangun tidur sampai akan tidur, Nabi sudah mengajarkan itu kepada kita. Tinggal kita lagi mau atau tidak mengikutinya. Maka kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang mengikuti aku, siapa yang mencontoh aku, berarti dia betul-betul cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku masuk surga bersamaku. Maka apa yang harus kita contoh Bapak Ibu? Banyak. Kita ambil contoh bagaimana pertama rumah tangga Nabi, Pak Bu. Rumah tangga Nabi. Nabi itu keluar dari mulutnya dalam hadis, baiti jannati. Rumahku kata Nabi, itu ibarat sorgaku. Ya Allah. Padahal Bu, rumah Nabi itu tak besar. Ada hadis yang menunjukkan rumah Nabi tak besar, Bu. Ketika Nabi sholat malam di rumah, kaki ibunda Aisyah sang istri berada antara Nabi dengan tempat sujud Nabi. Sehingga Nabi ketika akan sujud, Nabi geser kaki ibunda Aisyah agar Nabi bisa sujud. Ya Allah. Berarti rumah Nabi besar apa kecil, Bu? Besar apa kecil, Bu? Makan rumah Nabi itu Bapak Ibu tidak besar, tapi keluar dari mulutnya baiti jannati, rumahku sorgaku. Ibarat rumah Nabi itu tipe 4L. Tipe 4L. Saking sempitnya, lu lagi, ketemu terus. Saking sempitnya itu, Pak. Tapi keluar dari mulut beliau, rumahku sorgaku. Ternyata kebahagiaan itu Bapak Ibu bukan dengan rumah besar. Sepakat Ibu? Dikit yang sepakat nampaknya. Sepakat, Bu? Alhamdulillah. Kenapa rumah Nabi yang kecil kok bisa keluar dari mulutnya rumahku surgaku? Ternyata betul Bapak Ibu, kebahagiaan itu bukan dari materi. Betul, dengan materi bisa bahagia, tapi bukan jadi utama. Sepakat dulu ini, Bu? Agak kurang nampaknya. Bapak sepakat? Masya Allah. Dengar itu Ibu? Ibu sepakat? Baik. Mana buktinya Bapak Ibu yang diajarkan Nabi? Ternyata kebahagiaan itu Bapak Ibu bukan dengan banyak harta, bukan dengan tingginya apa yang kita miliki. Angka kematian bunuh diri Bapak Ibu tertinggi di dunia itu Korea. Boleh dicek. Jepang. Yang bunuh diri bukan orang miskin. Yang bunuh diri itu, nauzubillah, jangan sampai terjadi dengan kita. Itu orangnya, menteri, pejabatnya, orang kaya, pengusaha, artis. Angka kematian bunuh diri tertinggi. Kalaulah itu kebahagiaan dari harta, tak mungkin mereka bunuh diri. Tapi ternyata kebahagiaan ini jadi pelajaran kepada kita. Kebahagiaan itu ternyata dalam rumah tangga memahami hak dan kewajiban. Ya, Bu? Pak, bagaimana Nabi mengajarkan kita dalam rumah tangga Bapak Ibu? Ada hak dan kewajiban. Hidup ini Bapak Ibu akan bahagia kalau paham hak, paham kewajiban. Kenapa terjadi pertengkaran? Karena menuntut hak, lupa kewajiban. Betul Ibu? Yang galak nuntut tuh ibu apa bapak? Bapak ya. Nabi ketika Isra dan Mi'raj Bapak Ibu, Nabi bercerita setelah itu kepada sahabat. Apa kata Nabi? Ra'aitun nar. Aku dilihatkan kata Nabi oleh Allah neraka. Jadi ketika Nabi Isra dan Mi'raj Bapak Ibu, Nabi diajak jalan-jalan.
diperlihatkan sorga, diperlihatkan neraka. Ketika Nabi diperlihatkan sorga, kata Nabi, aku lihat penduduk sorga paling banyak orang-orang miskin. Kata Nabi, Pak. Kemudian Nabi diajak jalan-jalan ke neraka. Kata Nabi, wa ra'aitu aktsar ahlihan nisa. Ketika aku bawa ke neraka, kata Nabi, dibawa ke neraka, yang kulihat paling banyak isinya adalah ternyata sudah tahu ibu itu hadis saya. Kulihat isinya, kata Nabi, paling banyak wanita. Kaget sahabat, Bapak Ibu. Bertanya sahabat, ayakfurna billah. Rasul, kenapa wanita banyak di neraka? Apakah mereka kufur kepada Allah? Apa kata Nabi? Lam yakfurna billah. Tidak. Mereka tidak kufur kepada Allah. Lah terus kenapa mereka berada di neraka, Rasul? Apa kata Nabi? Yakfurnal ashir. Mereka kufur kepada suaminya. Bu, dengar? Perlu diulang enggak, Pak? Mereka kufur dengan suaminya. Lagi, Pak? Mereka kufur. Udah Bu, ya, baik. Baik. Mereka kufur dengan suaminya. Ya. Apa yang dimaksud dengan kufur suami? Ini Bu, hati-hati, jangan sampai maksudnya terjadi sama Ibu Bayangkari. Satu, mereka tidak bersyukur dengan pemberian suami. Ya Bu, jangan sampai ini terjadi. Dan ini berarti peringatan. Mereka tidak bersyukur dengan pemberian suami. Oh, bagaimana untuk kita hari ini? Jangan sampai itu terjadi. Berarti Bapak Ibu, Bu, tugas Ibu, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah dan juga kepada suami. Maksud bersyukur kepada suami apa, Bapak Ibu? Jangan pernah Ibu marah berapapun yang diberikan suami. Sepakat? Misal nih Pak, ketika suami ngasih, Dek, Bu, Mama, Hani, ini 50.000 untuk setahun. Misal. Sebulan, terlalu lama. Sebulan. Misal. Oh, sehari. Oh. Seandainya kan gajian masih lama. Dek, ini baru 50.000 untuk jaga-jaga ya sampai awal tanggal muda. Kata Ibu, alhamdulillah. Jangan diingkari. 50.000 dapat apa? Jangan. Gas naik, BBM naik, sembako naik. Kalau duit jajan tidak naik, jangan harap baca. Jangan, Bu. Maka ketika dikasih, Dek, ini 50.000. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, jaga ya Dek sampai tanggal 1. Insya Allah, jangankan tanggal 1, sampai akhir Desember kita jaga, Pak. Gimana caranya, Dek? Beli kalender 1 tahun 50.000. Artinya ini peringatan, Bu. Maka tugas seorang istri apa? Bagaimana rumah tangga itu bahagia? 1, pandai-pandai bersyukur. Nih Ibu bersyukur bisa jadi seorang Bayangkari. Ya Bu, tidak semua wanita di dunia ini jadi Bayangkari. Ya Bu, tidak semua wanita di dunia jadi Bayangkari. Maka Ibu bersyukur jadi Bayangkari. Saya, Bapak Ibu, istri saya tidak Bayangkari. Sekuat apapun saya berdoa, ya Allah jadikan istri saya Bayangkari, tidak akan bisa istri saya Bayangkari. Ya, artinya bersyukur. Itu dulu yang wajib kita sadar, bahwa bersyukur aku punya suami, maka aku jadi Bayangkari. Ya Bu, cara bersyukur rumusnya sederhana. Jangan pernah bandingkan nikmat kita dengan nikmat tetangga. Jangan pernah bandingkan suami kita dengan suami tetangga. Ya Bu, itu rumus syukur sederhana. Ya Bu, sepakat kan Pak?
Jangan bandingkan pangkat suami kita dengan pangkat tetangga. Itu tidak bersyukur. Ketika kita membandingkan Bapak Ibu, maka kita akan kufur. Kita akan anggap remeh suami kita. Ya Bu? Maka bersyukur jadi bayangkari. Kami tidak tahu kalau Bapak Brimob, kalau istrinya polwan, apakah istrinya bayangkari atau tetap polwan? Oh, bayangkari juga, walaupun polwan. Baik Bapak Ibu, artinya rumus sederhana syukur itu, jangan bandingkan nikmat kita dengan nikmat orang. Itu aja rumusnya. Maka jangan bandingkan gaji kita dengan gaji orang. Pak, enak ya Pak, tetangga sebelah tuh lihat suaminya pagi-pagi udah nyapu, ngepel, nyuci, gosok, jemur. Lah Bapak, akhirnya kita merendahkan suami. Ya Bu, suami kita itu memang tak pandai berkata-kata. Suami itu, laki-laki itu memang ditakdirkan tak bisa berkata-kata. Maka jangan bandingkan, suami aku kenapa enggak romantis? Dia tidak pernah mengatakan cinta kepada aku. Karena suami itu, Ibu, dalam penelitian, dia hanya mengeluarkan 7.000 kosakata. Sementara ibu mengeluarkan 24.000 kosakata. Bayangkan, itu ilmu psikolog. Jadi kalau Bapak jarang mengatakan cinta, wajar hanya 7.000. Karena Bapak ini tidak akan mudah dia berkata-kata. Cuma langsung gila paling banyak kalau jatuh tempo ya Pak ya. Mana bukti kalau suami paling dikit berkata dibanding ibu? Lihat ketika dalam survei, ketika seorang ibu nyuruh anak dengan ayah nyuruh anak itu beda. Ketika seorang ayah nyuruh anak, nak balik mandi, itu laki-laki. Cuman 7.000 kosakata. Tapi kalau ibu yang nyuruh anak, nak baliklah mandi, hadilah maghrib, kakak kalau mandi, adik kalau mandi, sampai balik mandi, kelak demam. Itu karena 24.000 kosakata. Jadi rumus rumah tangga syukur. Ibu bersyukur jadi bayangkari, bapak pun sabar. Jadi syukur, sabar. Sabar, misal bapak ditakdirkan punya istri cerewet. Misal, sebenarnya wanita itu tidak cerewet, betul Ibu? Dia hanya ingin mengeluarkan 24.000 kosakata, Pak. Hanya itu. Itu penelitian. Maka sehebat apa pangkat seorang suami? Mohon maaf Pak Dansat. Tidak Pak. Setinggi apa itu jabatan? Ternyata ada yang lebih tinggi jabatan di rumah kita. Betul Pak ya? Maka dia akan mengeluarkan 24.000 Pak. Ibu rumusnya syukur, bapak rumusnya sabar. Itu saja. Ketika dia ngomel itu pasti ada yang dia tidak setuju, tidak sepakat, yang tidak sukai kepada kita. Betul tak Bu? Betul. Umar bin Khattab aja Pak, Umar bin Khattab. Tak ada yang berani dengan Umar bin Khattab di Makkah, di Madinah. Umar bin Khattab ketika akan hijrah ke Madinah, itu pasang pengumuman kepada orang kafir Quraisy. Besok aku akan berangkat ke Madinah. Siapa yang ingin ngadang aku, kadanglah, kalau tidak aku tebas lehernya. Kata Umar, diumumkan. Orang kafir Quraisy tak berani menghadang Umar hijrah ke Madinah. Maka tak ada orang yang berani kepada Umar di Makkah. Jangankan orang ibu bapak, setan pun, setan itu tak berani ketemu Umar. Jadi dalam riwayat kalau Umar lewat jalan ini, setan lebih milih jalan lain kalau daripada harus ketemu Umar. Itu setan aja takut. Tapi ternyata ada yang berani dengan Umar. Cuma satu orang di Makkah. Istri Umar. Dari mana riwayat itu Bapak Ibu ketahuan? Ketika ada sahabat Umar waktu itu khalifah kedua, Amirul Mukminin setelah Abu Bakar. Ada sahabat yang setiap hari diomel Pak, diomel sama istrinya. Akhirnya Umar pun tak tahan, mengadu. Sahabat ini tak tahan, dia ngadu kepada Umar. Wahai Umar, ketika dia akan datang ke rumah Umar, Bapak Ibu, dia akan ngetok pintu. Ternyata terdengar dari luar pintu, Umar sedang diomel oleh istrinya. Bayangkan tuh Pak. Sahabat yang tadi mau melapor aku kena omel dengan istri, minta agar Umar bisa menghukum istrinya agar jangan terus ngomel. Ternyata ketika dia masuk rumah Umar, Umar pun terdengar lagi diomel dengan istri. Akhirnya sahabat itu tak jadi. Kembalilah hai sahabat. Tapi ketika itu Umar melihat dipanggil, ta'al sini. Kenapa kau kembali? Wahai Umar, maksud kedatangku sini ingin melapor agar kau menghukum istriku karena aku setiap hari diomel.
Tapi aku heran Umar, kau pun juga rupanya diomel. Nasib kita sama Umar. Tapi sahabat ini balik bertanya, aku heran Umar, kau kan Amirul Mukminin, kau pemimpin kami. Tetapi ketika engkau diomel oleh istrimu, kenapa engkau hanya diam? Ini Pak, ini perlu kita contoh dari Umar. Jadi kalau diomel tuh diam aja. Karena dia harus mengeluarkan 24.000. Hitung aja Pak, kalau sudah 24.000, diam dia itu. Jangan Bapak tambah. Kalau Bapak tambah omongannya, nambah lagi 24.000. Makin lama. Betul tak Bu? Betul, diakui. Maka kata sahabat, kenapa engkau diam Umar? Apa kata Umar? Aku diam karena gara-gara istriku, aku melampiaskan syahwatku dengan cara halal. Dia melayaniku kebutuhan nafsuku. Gara-gara istriku, dia sudah mendidik anak-anakku. Gara-gara istriku, dia sudah menjaga kehormatanku. Gara-gara istriku, dia mengerjakan apa yang tak mampu kukerjakan. Maka ketika dia ngomel, aku diam. Karena dia mengerjakan apa yang tak bisa kukerjakan. Betul kan Bu? Berarti kesimpulannya Pak, sabar tuh dah. Makin rumah tangga saling mengerti, ibu rasanya wajib syukur, bapak sabar. Rumus syukur sederhana, jangan bandingkan nikmat kita dengan nikmat orang. Rumus sabar apa Pak? Tahan aja, karena sebentar. Sepakat Bu? Sepakat tak Pak? Agak kurang banyak yang sepakat apa? Sepakat Pak? Itu rumah tangga Nabi. Nabi itu Bapak, Nabi itu betapa sayangnya kepada istrinya. Itu saking memahami istri. Nabi itu dalam riwayat hadis, dia nambal jubahnya sendiri, menjahit sendiri, bahkan mencuci sendiri. Itulah rumah tangga yang paling romantis di dunia, rumah tangga Nabi. Ya Allah. Tapi kalau ketahuan oleh Ibunda Aisyah, mereka Ibunda tak mau. Jadi ketika Nabi dapat sedang nyuci, langsung Ibunda Aisyah melompat, ditariknya. Jangan ya Rasul, ini pekerjaanku. Tapi Nabi tidak. Tidak, kau capek, biar aku. Tidak, aku Rasul. Tidak, tarik menarik. Suami istri narik menarik, nyuci baju. Ya Allah. Betapa hebatnya Nabi itu Pak. Artinya Bapak, walaupun Bapak mungkin tinggi jabatannya, di rumah kita sebagai seorang suami, bantu istri. Sepakat ya Bu? Maka nanti Pak praktekkan, Bapak icak-icak nyuci kelak. Kira-kira ditarik tak ke ibu pakaian itu? Kita tengok besok. Kalau ditariknya berarti berhasil maulid Nabi kita. Tapi khawatirnya ditambah lagi baju itu. Itu khawatir aja. Itu khawatir. Tapi insya Allah tidak kan Bu? Tidak. Nabi itu Pak, saking romantisnya tak pernah memanggil nama istrinya dengan nama. Dia panggilnya dengan puji-pujian. Ini rumah tangga Nabi. Maka Nabi selalu manggil Ibunda Aisyah, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan, putih kemerah-merahan. Manggil Ibunda Khadijah, ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang beriman. Tak pernah Nabi memanggil istri dengan nama. Pelajaran untuk kita Pak. Bagaimana rumah tangga itu akan bahagia romantis? Satu, kuncinya bahagiakan dia. Karena ternyata Bapak, kelemahan wanita ini rahasia Pak, ini rahasia. Jangan sampai ketahuan oleh istri-istri kita. Datang sahabat, ya Rasulullah, ayu nisain khair. Rasul, siapa wanita atau istri terbaik? Kata Nabi, allati tasurru idza nazara. Istri terbaik itu ketika dipandang suaminya menyenangkan. Berarti rahasianya Pak, Ibu, Bu, istri terbaik itu bukan yang tinggi jabatannya, kata Nabi. Allati tasurru idza nazara, yang dipandang suaminya menyenangkan. Berarti tugas ibu apa? Berdandanlah untuk suami. Jangan berdandan untuk suami orang. Ya Bu? Kadang mohon maaf, ketika mau keluar rumah dandannya luar biasa. Pakai baju yang paling mahal,
wanginya 1 kilo tercium. Tapi sampai ke rumah, di situ ada suami, baju yang bagus tadi dia gantung. Diambillah daster yang 3 minggu sudah digantung. Gantung, pakai, gantung, pakai. Dandannya dihapus. Itu yang disaksikan suami tiap hari di rumah. Ditambah lagi kena omel kayak bini. Ya udah apa? Memang nanggung nasib lanang tu dak pak. Kecil-kecil dimarahi mak. Agak gedang dikit diomeli guru. Lah jadi brimob diomeli komandan. Sampai rumah diomeli. Bo. Maka istri terbaik itu yang dipandang suami menyenangkan. Ibu tak salah berdandan keluar. Tapi ada yang lebih utama, berdandanlah untuk suami. Sehingga ketika suami tak balik ibu. Dia balik ketika tengok wajah istri yang paling cantik. Maka itulah istri yang terbaik. Sepakat, Bu? Sepakat kan, Pak? Habiskan mata mereka dengan hanya memandang wajah ibu. Kenapa disebut sebaik-baik istri dipandang suami menyenangkan? Karena ini rahasianya. Kelemahan laki-laki ini, Bu, asal ibu tahu, kelemahan laki-laki itu semua laki-laki kecuali kami. Semua laki-laki kelemahannya di mata. Maka kata Nabi, siapa istri terbaik? Yang dipandang suaminya menyenangkan. Ditarik dengan hubungan ilmu psikologi. Betul rupanya Pak Bu, kelemahan seluruh laki-laki ibu, matanya. Maka lemahkan mata mereka dengan hanya cukup memandang ibu. Berdandan. Sebaliknya kelemahan bapak-bapak ibu. Bapak-bapak ni kelemahannya, kelemahan ibu-ibu maksudnya Pak. Kelemahan ibu-ibu bukan di mata. Bapak nak sedandan apa, tidak ngaruh ke ibu. Ternyata kelemahan wanita di telinga Pak. Maka itulah kenapa Nabi kalau memanggil nama istrinya selalu dengan puji-pujian rupanya Pak. Karena ternyata kelemahan wanita itu di telinga. Artinya pelajaran kepada kita Pak, sering-seringlah memuji istri sebagaimana Nabi memuji istrinya. Kalau mungkin dia agak kemerah-merahan, panggil ya Humairah, itu sunnah Pak. Ya Humairah, itu memujinya, pasti ibu senang. Kalau ibu masak Pak, puji, ya Allah dek, belum pernah aku masak, makan masakan seperti ini, karena memang tidak enak. Mungkin tidak ada di restoran saya nak mana, ya karena memang tidak enak. Tapi puji dia senang. Ya kan Bu? Balik-balik Pak, kalau ibu kelak dandan, ya Allah dek, kau laksana bidadari. Senang ibu. Masa bidadari gendut Pak? Bapak jawab, iya dek, kau bidadari yang diturunkan dekat restoran. Masa kau gendut? Puji Pak. Jangan pernah pelit untuk memuji istri. Ya Bu, kelemahan wanita itu secara psikologi ternyata di telinga. Memuji, boleh berdusta untuk menyenangi hati istri. Misal dia tadi buruk, jangan pula dia hitam, dia Hajar Aswad, itu tidak boleh Pak. Mentang hitam panggil Hajar Aswad. Itu jujur tapi menyakitkan. Jadi puji dia, walaupun mungkin itu bukan seperti itu. Tapi katakan, ya dek, betapa cantiknya kau. Betapa putih, mukamu putih, tapi sayang lehermu hitam dek. Karena skin care-nya tidak sampai ke leher. Puji Pak. Itu rumus rumah tangga tuh Pak. Syukur, sabar, dan tahu Pak, paham hak dan kewajiban. Jangan pernah menuntut hak. Jangan pernah menuntut hak kalau kita lupa dengan kewajiban. Sepakat ya Bu? Sepakat Pak? Maka rumus sederhana, baiti jannati, ayo pahami hak dan kewajiban. Ingat, suami kita, istri kita, itu adalah takdir kita yang sudah Allah tetapkan sebelum kita diciptakan Bapak Ibu. Ini harus kita pahami. Jangan pernah menyesal dengan pasangan. Ngapa pula ambo punya suaminya nyesal, tidak boleh, haram, itu tadi kufur. Ya Pak Bu?
Takdir pasangan kita ini, kita punya suami istri tak pernah kebetulan. Semua kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa kita suami istri, itulah jodoh kita. Dan itu tugas kita, jaga sampai mati. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, hari ini kita ketemu di dunia, nanti juga ketemu kita di sorga, kumpul sama-sama. Ternyata suami istri pun bapak ibu kumpul juga di sorga. Mana dalilnya Pak? Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Dalam Quran surah Yasin, mereka suami dan istri-istri mereka di sorga di bawah pohon berhadapan. Ternyata suami istri pun kumpul lagi di sorga. Ya Allah, berarti bapak ibu memahami rumah tangga Nabi. Kenapa Nabi katakan rumahku sorgaku? Karena ternyata suami istri bukan hanya di dunia, juga sampai nanti di sorga. Maka visi misi rumah tangga bukan hanya untuk cari kebahagiaan dunia, tapi tujuan terakhir, visi misi terakhir dan terbesar rumah tangga kita sampai di sorga. Ibu mau kan kumpul lagi sama bapak di sorga? Tak banyak perasaan. Ibu mau kan sama bapak lagi di sorga? Alhamdulillah. Bapak masih mau sama ibu di sorga. Tak ada satupun yang jawab. Nampaknya bapak takut ketemu ibu di sorga ya. Daripada kena omel di sorga kata bapak. Tapi insya Allah Pak, suami-suami kita, kalau hari ini kita sudah banyak diomel istri, insya Allah azab kubur kita sedikit Pak. Karena ketika malaikat akan ngazab, kata malaikat satu lagi, tidak usah, dia sudah diazab istrinya di dunia, kata malaikat. Maka malaikat pun insya Allah kasihan. Tapi itu tadi Pak, sabar. Dia istri kita ngomel karena dia sayang kepada kita. Maka rumusnya sabar bagi bapak, syukur bagi ibu. Ya Bu? Ya Pak? Baiti jannati, rumahku sorgaku. Inilah yang kita teladani dari ini. Nabi Pak Anas bin Malik, pembantu Nabi selama 10 tahun, tak pernah terdengar oleh beliau kalau Nabi itu menggunakan suara tinggi kepada istrinya. Berarti Nabi tidak pernah marah Pak. Bu, Nabi juga tidak pernah marah. Istri Nabi juga tidak marah. Ya Bu? Bu? Datang sahabat, "Ausini ya Rasulullah, beri aku wasiat Rasul biar bisa masuk surga." Nabi hanya satu katakan, "La takhdab, jangan marah." Apalagi Rasul, cuman itu masuk surga. La takhdab, jangan marah. Jadi maksudnya ibu, kalau bapak nanti suatu saat buat salah, ibu jangan marah. Tanya dulu, "Pak, kenapa?" Ya, Bu. Bu. Kasihan. Ya Bu. Apalagi bapak berimob. Ya Allah, apa yang berimob hari ini ya Pak? Tuh nengok demo-demo kemarin. Yang salah tuh orang-orang atas, bapak yang kena lempar kemarin kan Pak? Ya Allah. Yang di demo Ibu Sri Mulyani kemarin tuh. Malah bapak yang dilempar oleh mahasiswa. Betul Pak? Apa tak ada orangnya di sini? Ada kan Pak? Itu jadi berat rupanya tanggung jawab bapak. Ibu, Bu, kasihan kayak bapak. Itu rumah tangga Pak Bu. Selanjutnya apa yang kita contoh selain rumah tangga Bapak Ibu yang diajarkan Nabi Bapak Ibu dalam perkara ibadah? Ada satu pesan Nabi kepada kita Pak, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu, kata Nabi, sebagaimana kamu melihat aku salat. Ini urusan ibadah. Berarti Bapak Ibu, apa tugas kita? Salat Pak. Perhatikan salat kita. Kata Nabi, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Bagaimana Nabi salat? Setidaknya Nabi salat mengajarkan kita awal waktu. 2, Nabi ajarkan di masjid. 3, berjamaah. Datang sahabat, "Ya Rasulullah, ayu amalin ahab." Rasul, amal apa yang paling Allah cinta? Kata Nabi, "As-salatu ala waktiha." Salat awal waktu. Amal yang paling Allah cinta, salat awal waktu. Maka Nabi itu Bapak Ibu tak pernah meninggalkan salat kecuali dengan 3 sifat. 1, awal waktu. 2, berjamaah. 3, di masjid. Ayo Bapak, kalau mungkin selama ini kita salat tapi mungkin belum awal waktu, ayo
Kalau bisa, robahin. Karena Nabi perintahkan, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Maka Nabi jamin, man hafadha alaihi salawatil khamsi. Siapa yang jaga solatnya yang 5. Solat wajib itu kan hanya 5. Kalau di tempat kami sawah lebar, entah diberi map berapa Bapak? Siapa yang jaga solat wajibnya yang 5, maka Nabi jamin 5. Nabi jamin 5 Pak. Jaga solat 5, Nabi jamin 5. 1. Yurfau anhu daikul aishi. Allah angkat kesusahannya di dunia. Ya Allah, Allah angkat kesusahannya di dunia. Berarti Bapak Ibu, ada hubungannya susah kita hari ini dengan solat. Mungkin kita semua sudah solat, tapi sudahkah solat kita awal waktu? Sudahkah solat kita berjamaah? Mungkin sudah awal waktu, tapi mungkin belum berjamaah. Mungkin sudah berjamaah, tapi mungkin belum di masjid. Maka Nabi ajarkan kita, Nabi yang jamin diangkat kesusahan. Oh, berarti memperbaiki hidup. Ayo perbaiki solat. Sederhana hidup. Memperbaiki hidup, ayo memperbaiki solat. Iya Pak. Iya Bu. Siapapun yang dekat dengan masjid Allah muliakan. Jangankan jaga solat di masjid Pak, bangun masjid. Apa kata Nabi? Man bana masjidan lillah kama fasin qattah banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi, siapa yang bangun masjid walaupun hanya sekecil sarang burung pipit. Hanya sekecil sarang burung pipit. Ibu pernah nengok burung pipit? Satu orang yang pernah nengok burung pipit. Besar apa kecil burung pipit itu Pak Bu? Kecil, berarti sarangnya pun kecil. Maka kata Nabi, siapa yang bangun masjid karena Allah, walaupun hanya sekecil sarang burung pipit, Nabi jamin Pak Bu, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya rumah di sorga. Tidak cukup ke amin, maksudnya bangun masjid itu Pak Bu. Maka Bapak Ibu, ini ada jaminan. Oh, kalau hari ini mungkin kita belum bisa menjaga 5 waktu kita berjamaah masjid, tapi jangan sampai kita tak peduli kepada masjid. Buat rumah di sorga dengan cara, ayo siapapun yang sedang bangun masjid, titip 1 sarang burung pipit. Apa maksudnya? Jangan sampai tak ada bangunan kita, semiskin-miskin kita pasti bisa beli yang sekecil sarang burung pipit. Katakanlah 1 batu bata. 1 batu bata. Harga 1 bata 1.000. Maka Bapak Ibu, kalau artinya sorga itu bukan hanya milik orang kaya, semiskin-miskin kita beli 1 batu bata, antar di mana masjid yang bangun. Kabarnya Pak Rustomo sedang bangun masjid, antar 1 batu bata, 1 batu bata. Tapi jangan batu bata semua, tidak tegak masjid itu kalau batu bata semua. Ada yang semen, ada yang pasir. Lah kalau 1 batu bata aja dapat rumah di sorga, apalagi 1 truk batu batanya. Ya Pak. Pak. Perbaiki hidup dengan perbaiki solat. Pesan Nabi, solat kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Bagaimana solat Nabi? 1 awal waktu, 2 berjamaah, 3 di masjid. Maka Nabi jamin diangkat kesusahannya di dunia. Yang kedua, jaga solat 5, Nabi jamin 5. Apa yang kedua? Yurfau anhu azabul qabri. Allah angkat azab kubur kita. Belum kita mati Pak Bu, dijaga dan dijamin Nabi diangkat azab kubur. Hanya jaga solat. Yang ketiga, yu'ti kitabahu biyamini. Orang yang jaga solatnya, kata Nabi, Allah akan berikan buku catatannya dengan tangan kanan, dia menerima. Yang keempat, yamsi ala siratikal barkil khatif. Dia akan berjalan di sirat seperti kilat menyambar. Dan yang kelima, yudkhilul jannah bila hisab. Dimasukkan ke surga seolah-olah tanpa dihisab. Hanya jaga solat. Maka tugas ibu, ingatkan bapak. Tugas ibu, Pak, sudah solat belum? Kalau bapak pagi bawa tas, jangan lupa mungkin masukkan sarungnya, masukkan sajadahnya, terus WA, masuk azan zuhur, WA bapak, jangan lupa sholat ya sayang. Pernah tak ibu seperti itu? Sering, subhanallah. Nampaknya bapak jarang sholat ya kalau diingatkan ya Bu. Jaga sholat, maka Allah jaga kita Pak. Ihfazillah yahfazkallah. Jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Jaga Allah itu maksudnya jaga perintah-perintah Allah. Sepakat Pak? Bapak, Ibu, jamaah yang kami hormati. Selanjutnya, terakhir. Karena kamera sudah ditarik ke belakang. Itu kode alam.
Berarti sudah habis waktu kan Pak? Ku tahu yang kau mau. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir Bapak Ibu, ayo sebagaimana tema kita, dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW, kita wujudkan pordi presisi guna mendukung asta cita. Kami tadi nanya kepada Bapak Abang Brimob tadi, apa tuh asta cita? Ternyata ketahanan pangan. Bapak Ibu, ketahanan pangan maksudnya apa Bapak Ibu? Kita mungkin tak bisa merubah negeri ini dengan sendiri, tapi kita bisa awali merubah negeri ini dari rumah tangga kita. Bagaimana ketahanan pangan itu? Ayo, sebagaimana yang Nabi ajarkan dalam kehidupan, jangan pernah menonjolkan kemewahan, jangan pernah mubazir, jangan pernah berlebihan. Allah ajarkan, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dalam hidup kita diajarkan kepedulian. Kata Nabi, tidak disebut orang baik siapa dia yang tak mampu tidur karena kekenyangan, sementara ada tetangganya tak mampu tidur karena kelaparan. Bapak Ibu, ayo merubah negeri ini dari rumah tangga kita sendiri. Sebagaimana kata Nabi, ibda binafsik, mulailah dari dirimu. Bagaimana rumah tangga kita? Ayo rubah dari diri kita. Itu yang bisa kita lakukan perubahan, minimal dari rumah tangga. Merubah rumah tangga, itulah yang bisa kita lakukan. Kalau merubah negara mungkin kita sama-sama, tapi merubah rumah tangga pasti kita sebagai kepala rumah tangga harus punya kewajiban bisa merubah istri kita, mengingatkan dalam kebaikan, sabar dalam keadaan, syukur dalam segala nikmat, qanaah, menerima apa adanya. Sepakat ya Bu? Sepakat Pak? Demikian Bapak Ibu, karena sudah banyak yang ngangguk-ngangguk pala. Ibu Bayangkari pun ibu kepala udah ngangguk pala. Ngangguk pala itu ada dua jenis. Kalau ngangguk sekali artinya iya, setuju, sepakat. Tapi kalau ngangguknya berulang-ulang kali, itu bukan setuju. Tapi jadilah. Betul kan Bu? Betul kata itu. Berarti dari tadi nunggu saya selesai ya Pak. Mari Bapak Ibu, doa Ibu. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah rahmati perkumpulan ini. Allah berkahi seluruh amal usaha kita. Berkah perkumpulan kita. Berkah rumah tangga kita. Berkah umur kita. Berkah kota kita, provinsi kita, negara kita. Dijauhkan kita dari bala, mara bahaya, bencana, musibah, penyakit, kezaliman setan, jin dan manusia. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian. Mohon maaf lahir dan batin atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث